Ya, Komandan Gerakan 30 September ini selanjutnya menerangkan bahwa tindakan yang telah dilakukan di Jakarta terhadap Dewan Jenderal akan diikuti oleh tindakan-tindakan di seluruh Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bareng gue Irsal di Chris. Seperti biasa di segmen kali ini gue bakal bawain cerita horor, mistis dan menegangkan yang dikirim dari Mbak Narti di Jakarta Timur yang terjadi sekitar tahun 2018. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita langsung fokusin aja ke ceritanya. Tapi sebelum itu, kita intro dulu yuk. Bersembunyilah di balik selimut kalian dan pasang earphone kalian, karena cerita yang gue bawain kali ini bakal bikin bulu kuduk lu merinding. Mbak Narti ini tinggal di Jakarta Timur bersama kedua orang anaknya dan suaminya Pak Budi. Daerah rumah Mbak Narti memang sudah dikategorikan padat penduduk. Tapi sayangnya di sana banyak banget rumah-rumah yang kosong yang ingin dijual dan dikosongkan oleh pemiliknya. Dan tepat di sebelah rumah Mbak Narti sendiri adalah rumah kosong. Rumah tersebut kondisinya sudah sangat tidak layak karena menurut informasi yang beredar, rumah tersebut sudah puluhan tahun ditinggalkan dan tidak pernah laku terjual. Mbak Narti sendiri baru pindah ke Jakarta Timur sekitar tahun 2015. Awalnya Mbak Narti tidak mengetahui bahwa tepat di sebelah rumahnya adalah rumah kosong karena si pemilik rumah sebelumnya belum memberitahukannya. Mbak Narti pun bertanya kepada si pemilik rumah, "Pak, rumah sebelah ini punya Bapak juga kan?" Lalu si pemilik rumah menjawab, "Enggak Mbak, bukan. Ini rumah tetangga saya. Mereka pulang kampung ke Grobogan. Rumahnya dijual tapi nggak laku-laku sampai sekarang." Mbak Narti berkata, "Oh gitu ya Pak, sayang banget ya perabotannya." Memang rumah tersebut berada agak ke dalam gang, tapi jarak jalan raya tidak terlalu jauh. Mbak Narti dan Pak Budi sama sekali tidak merasa takut, karena memang mereka berdua mengaku tidak pernah mengalami hal-hal mistis sebelumnya. Akhirnya setelah beberapa kali mempertimbangkan, mereka menyetujui untuk membeli rumah di sana. Singkat cerita, proses jual beli dan pengurusan dokumen pun selesai. Mbak Narti dan keluarganya pun sangat antusias menempati rumah itu. Rumah yang tidak terlalu besar, hanya ada satu ruang tamu, dapur, kamar mandi, dan 2 kamar tidur. Kondisinya juga cukup terawat. Setelah itu, si pemilik rumah sebelumnya meminta izin ke Pak Budi untuk menyiram larutan garam ke sekeliling rumahnya. "Pak Budi, saya minta izin ya untuk menyiramkan larutan garam ini ke sekeliling rumah sampai ke atap rumah," ucapnya. Pak Budi lantas bertanya, "Loh, buat apa Pak?" Pemilik rumah kembali menjawab, "Ya nggak buat apa-apa Pak, cuma sekedar berjaga-jaga aja." Pak Budi berkata, "Oh ya sudah, monggo silakan," sambil menggelengkan kepala dan tersenyum kecil. Ada-ada aja. Singkat cerita, selama kurang lebih 2 tahun mereka menempati rumah tersebut. Tidak ada gangguan-gangguan gaib yang terjadi, tapi mereka banyak menerima laporan dari warga yang melintas. Katanya sering dijumpai sosok-sosok astral seperti pocong, kuntilanak, dan lain sebagainya. Tapi Pak Budi dan Mbak Narti sangat santai menanggapi hal tersebut. Pagi itu, Mbak Narti sedang berbelanja bahan makanan di tukang sayur yang biasa berjualan di sana. Sudah menjadi hal yang lumrah, tukang sayur adalah tempat paling enak untuk ngobrol bagi kaum ibu-ibu. Lalu, ada seorang ibu-ibu yang bertanya kepada Mbak Narti, "Mbak, pemilik baru rumah itu ya?" Mbak Narti menjawab, "Iya Bu, salam kenal ya."
Lalu si ibu tersebut berkata, "Nggak takut mbak?" "Ah, nggak jadi deh mbak, nanti mbak malah jadi nggak betah tinggal di sana." Mbak Narti menjawab sembari tertawa. "Loh, takut ada apa bu? Lawang nggak ada apa-apa selama saya tinggal di sana. Udah cerita aja bu, nggak apa-apa, nggak masalah." Si ibu menceritakan, "Jadi gini mbak, saya dulu pernah lewat depan rumah situ malam-malam. Saya kira ada tumpukan karung yang disimpan di depan rumah kosong itu. Pas saya tegesin, karung itu gerak sendiri mbak. Saya lihat pocong di sana mbak." Tuh, saya aja sampai merinding nih nyeritainnya. Pada saat itu, Mbak Narti tertawa dan tidak menghiraukan perkataan si ibu tadi. "Tapi bener serius bu, saya nggak pernah ngalamin yang begituan. Udahlah saya duluan ya bu." Mereka pun mengakhiri percakapan tersebut. Dan lagi-lagi, baik Mbak Narti dan Pak Budi tidak memperdulikan omongan-omongan orang yang melihat penampakan di rumah kosong itu. Beberapa hari kemudian ketika Mbak Narti sedang menjemur pakaian, terlihat seorang pengurus musola, kita sebut saja dengan nama Pak Wahyudi, dibantu 3 orang warga membawa sebuah bak mandi jenazah dan keranda milik musola. Lalu Mbak Narti sempat bertanya, "Innalillahi, siapa yang meninggal pak?" Pak Wahyudi menjawab, "Nggak ada yang meninggal sih bu, saya cuma mau memindahkan keranda ini aja. Untuk sementara aja sih bu, soalnya musola kan sedang direnovasi atapnya." Mbak Narti kembali bertanya, "Memangnya mau dibawa kemana kerandanya pak?" "Di rumah kosong ini mbak, soalnya warga sekitar musola nggak mau kalau keranda ini dititip di rumah mereka. Saya juga udah izin ke Pak RT," jawab Pak Wahyudi. "Oh gitu ya pak," jawab Mbak Narti. Walaupun rumah Pak Wahyudi juga bersebelahan dengan rumah kosong tersebut, Mbak Narti agak kurang setuju karena rumah kosong tersebut tepat berada di sebelah rumahnya. Dalam hatinya berucap, "Waduh, udah rumah kosong ditambah lagi ada keranda. Tambah serem aja. Itu kan udah berapa kali dipakai buat orang mati. Tapi nggak apa-apa lah, toh bukan rumahku ini." Akhirnya Pak Wahyudi dan ketiga orang warga tersebut meletakkan keranda itu di depan teras rumah kosong. "Tenang aja bu, cuma beberapa hari aja kok. Nanti kalau atap musola sudah selesai dicor, baru kami bawa balik lagi kerandanya," kata Pak Wahyudi. Sebenarnya Mbak Narti juga merasa kurang nyaman, tapi ya mau gimana lagi. Sementara Pak Budi yang setiap harinya bekerja belum menyadari hal itu. Anehnya, pada saat malam hari setiap orang yang lewat di depan rumahnya selalu berlari ketakutan. Pada malam itu, Pak Budi yang seperti biasa setelah pulang kerja, ia selalu duduk-duduk di depan rumahnya sambil meminum kopi dan merokok. Ada 2 anak kecil yang lari terbirit-birit ketika melihat ke arah bangunan tersebut. "Aduh, dasar anak-anak," kata Pak Budi sambil menggelengkan kepalanya. Waktu itu juga belum terlalu malam, mungkin sekitar pukul 9 malam. Pak Budi melihat satu orang lagi. Kali ini adalah seorang bapak-bapak yang kebetulan lewat di depan rumahnya. Ketika si bapak tersebut melihat ke arah bangunan rumah kosong itu, seketika ia berteriak, "Astagfirullahaladzim, pocong!" dan langsung berlari. Pak Budi semakin bertanya-tanya, "Ini pada kenapa warga? Aku aja tiap malam di sini yang nggak ada apa-apa." Akhirnya Pak Budi pun iseng. Dia mencoba berjalan untuk melongok ke arah bangunan itu. Pak Budi pun langsung kaget. Dia langsung masuk rumah dan tutup pintu sekeras mungkin. Ya, Mbak Narti pun bertanya, "Ada apa pak?" Pak Budi menjawab, "Enggak bu, nggak ada apa-apa. Bapak mau ke toilet dulu ya. Habis ini mau langsung tidur." Malam itu Pak Budi tidak menceritakan ke Mbak Narti. Keesokan paginya, Pak Budi kembali berjalan menuju bangunan kosong tersebut. Dan bener aja, di salah satu ruangan bangunan kosong itu ada satu buah keranda yang dititipkan oleh Pak Wahyudi kemarin. "Loh, bener berarti yang aku lihat semalam itu. Ya emang keranda, tapi ini kan keranda musola, siapa yang mindahin ke sini?" kata Pak Budi. Pak Budi pun masuk ke rumah dan bertanya ke Mbak Narti, "Bu, itu keranda musola kenapa ada di situ?" Mbak Narti menjawab sambil tertawa, "Oh iya, aku lupa bilangin, itu Pak Wahyudi titip keranda. Itu sementara waktu doang. Soalnya musolanya kan lagi dibangun atapnya." "Oh ya udah nggak apa-apa deh bu. Bapak kira keranda jadi-jadian. Habis bukan pada tempatnya. Makanya bapak kaget dan orang-orang yang lewat juga kaget ngeliat gituan," kata Pak Budi. Mbak Narti pun kembali menjawab, "Ya mungkin mereka juga nggak tahu. Sama seperti bapak. Lagian apa yang mau ditakuti? Toh itu kerandaan masa depan kita."
Akhirnya mereka mengakhiri percakapan dan Pak Budi pun berangkat ke tempat kerjanya. Nggak ada kejadian-kejadian aneh setelahnya, sampai akhirnya 1 minggu pun berlalu. Malam hari, sekitar pukul 11 malam, semua udah pada tidur. Anak-anaknya Pak Budi juga udah pada tidur. Tiba-tiba Pak Budi mendengar seperti suara besi yang saling berbenturan. Suaranya cukup sering dan sangat keras. Pak Budi pun meyakini di bangunan tua itu sangat jarang material besi selain keranda dan bak mandi jenazah itu. Baru aja Pak Budi mau keluar, seketika tercium wangi-wangian kembang. Awalnya Pak Budi bingung, ini bau wangi apa ya? Dalam hatinya bertanya. Pak Budi pun terdiam sejenak di depan pintu. Astagfirullah, ini kan baunya wangi orang mati. Pak Budi mengurungkan niatnya untuk mengecek keluar dan memilih untuk kembali tidur. Walaupun baunya samar, tapi Pak Budi menyadari bahwa ini bau wewangian orang mati. Malam berikutnya, giliran Mbak Narti yang mengalami hal serupa. Waktu itu, Mbak Narti lupa mengangkat jemuran. Mbak Narti seperti melihat Pak Wahyudi berjalan menuju ke rumah tersebut. Mbak Narti pun menyapa, "Pak, ngapain malam-malam masuk sono?" Pak Wahyudi pun hanya terdiam dan tidak menggubris sapaan dari Mbak Narti. Lalu terdengar suara seperti besi yang saling berbenturan. Mbak Narti pun penasaran dan mengikuti Pak Wahyudi. Tiba-tiba dalam kondisi gelap terlihat kontras, keranda stainless steel, dan ada satu keanehan. Pak Wahyudi tidak terlihat di sana dan ada satu pemandangan yang membuat Mbak Narti ketakutan. Di dalam keranda tersebut ada satu sosok yang terbaring di sana. Itu adalah sosok pocong, terlihat kontras karena kondisi yang gelap. Pocong itu terbaring sambil bergerak-gerak. Mbak Narti langsung masuk ke rumahnya dengan rasa ketakutan. Pada saat itu, dia mau menutup pintu dan berbalik badan. Ternyata sosok pocong itu sudah ada di depan rumahnya, mungkin hanya berjarak 2 meter dari Mbak Narti. Pocong tersebut menggunakan kain yang lusuh dan muka yang hancur melotot ke arah Mbak Narti. Dan Mbak Narti pun ambruk seketika. Pak Budi yang mendengar ada suara teriakan dari istrinya langsung menghampiri dan terlihat Mbak Narti sudah tergeletak dengan pintu yang masih terbuka. Sementara bau kembang bercampur bau bangkai kering tercium menyengat. Astagfirullahaladzim ibu, kata Pak Budi panik, dan sosok pocong itu udah tidak ada. Pak Budi langsung menutup pintu dan memberikan pertolongan kepada istrinya. Akhirnya setelah Mbak Narti sadar, ia menceritakan ke Pak Budi apa yang ia lihat barusan. Dan mereka pun tertidur. Keesokan paginya, sekitar jam 6 pagi, Pak Wahyudi bersama 3 orang warga mengambil keranda tersebut. Dan Pak Budi berinisiatif bertanya, "Mau dipakai kerandanya, Pak?" Pak Wahyudi menjawab, "Iya Pak Bud, ada warga yang meninggal dunia." Lalu Pak Budi bertanya, "Semalam Pak Wahyudi kesini ya ambil keranda?" Pak Wahyudi menjawab agak kebingungan, "Semalam? Orang semalam saya tidur, lagian juga badan kurang sehat, makanya nggak keluar rumah. Ini aja saya baru dapat kabar katanya ada seorang warga yang meninggal. Emang kenapa Pak Bud?" Pak Bud berkata, "Oh enggak Pak, nggak ada apa-apa." Pak Wahyudi pun berkata, "Oh iya Pak, ini keranda sekalian saya bawa balik ya ke tempatnya. Kebetulan atap musola sudah selesai direnovasi." Akhirnya, keranda tersebut pun dikembalikan ke musola dan di tempatnya semula. Setelah itu, tidak ada lagi kejadian-kejadian horor yang menimpa Pak Budi sekeluarga. Sampai saat ini, masih mereka menempati rumah tersebut. Dan di tahun 2020, bangunan kosong di sebelah rumah Pak Budi sudah laku terjual dan diratakan oleh si pemilik untuk dijadikan lapangan bulu tangkis. Yang saat ini cukup ramai pada saat malam hari. Segitu aja kiriman cerita dari Mbak Sunarti dan Pak Budi di Jakarta. Semoga bisa menghibur Sobat Mystic Hunter tentunya. Tapi sebelum kita berpisah, gue mau infoin lagi ke Sobat Mystic Hunter, buat lo yang punya pengalaman mistis dan mau kita bawain di segmen Radio Mistis, lo bisa kirim lewat email yang udah gue cantumin di deskripsi. Gue Irsal, menceritakan apa yang kalian tidak percayai. Sampai jumpa lagi di segmen Radio Mistis episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.